Saudara. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Pasti luar biasa ya, walaupun kita berada di rumah, kita ibadah online, saya percaya setiap kita pasti luar biasa di rumah masing-masing. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada siang hari ini. Kita mau berikan yang terbaik hanya bagi kemuliaan nama Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau penolong kami yang setia dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya dalam kondisi kami saat ini Engkau yang memenuhi setiap keperluan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kita mau berikan pujian di hadapan Tuhan. Kita mau katakan Engkau penolong kami yang setia Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Kami percaya Engkau setia dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Kau tak pernah mengecewakan Tuhan. Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Katakan segala perkara Tuhan, kami dapat tanggung segala perkara dalam hidup kami ya Yesus. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Dimanapun engkau berada, mari angkat tanganmu, katakan segala perkara dapat kami tanggung Tuhan. Sebab Engkau sumber pertolongan kami ya Yesus. Kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Sorakan haleluya. Oh haleluya. Yesus Engkau baik, Kaulah sumber pertolongan kami. Oh haleluya. Haleluya.
Kami bersyukur di hadirat-Mu Bapa. Kami bersyukur dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Engkaulah sumber pertolongan kami. Segala perkara kami dapat kami tanggung di dalam Engkau Tuhan. Allah sumber pertolongan. Oh Yesus, Engkau layak kami puji Tuhan. Engkau layak kami sembah ya Bapa. Terima kasih Yesus. Oh haleluya. Haleluya. Tuhan Engkau baik Yesus. Engkau Allah yang baik. Kau sanggup lakukan perkara besar. Engkau sanggup Yesus. Oh haleluya. Kami muliakan Engkau Tuhan. Oh, terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus Engkau baik. Oh, terima kasih Bapa. Engkau baik Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Kau yang beri kekuatan Tuhan. Engkau sahabat bagi setiap kami Yesus. Tetap percaya Tuhan katakan segalanya dapat kami tanggung Tuhan. Oh, Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Mari tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Kami mengucap syukur dalam hadirat-Mu ya Bapa. Sebab kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Apapun keadaan kami saat ini, kami percaya pertolongan-Mu, penyertaan-Mu atas setiap kami ya Tuhan. Kami buka ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya percaya setiap kita masih antusias untuk memuji Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Kita mau angkat pujian bagi Tuhan kita. Kita mau katakan oleh darah anak domba kita diselamatkan. Haleluya. Haleluya. Kita mau katakan sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba, katakan keselamatan. Keselamatan dan kuasa. Amin. Dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh Darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan
keselamatan dari Tuhan. Haleluya. Jarang tiba, katakan keselamatan, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekali katakan sekarang. Haleluya. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali katakan oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Katakan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya. Kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja, melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Amin. Telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Sekali katakan kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja, melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mukjizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan, kuasanya atas kita membangkitkan, kuasanya atas kita membangkitkan. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Kami percaya Engkau yang membangkitkan setiap jiwa kami, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kami mau datang kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan,
pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau, Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang bagai raja wali Tuhan di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Mari terus percaya dalam hadirat Tuhan. Kuasa-Mu bekerja Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Katakan ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, seperti kita beribadah di gedung gereja, walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing. Kita menghormati firman Tuhan yang kita akan dengar.
Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita berdoa. Kami mengakui bahwa Engkau adalah Allah Maha Besar. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel. Yang kami kenal dan sapa dalam nama Tuhan Yesus. Kami menghormati-Mu dan mengakui bahwa Engkau adalah pemilik kehidupan kami. Kami mengakui kami hidup karena anugerah, karena kebaikan, karena perlindungan-Mu semata. Sebab itu kami bersyukur ya Bapa. Saatnya kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami. Urapi lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menjadi berkat bagi setiap umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan lewat YouTube channel GBI Sari Bumi Indah hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 10. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 10 saya akan bacakan bagi kita. Mari Bapak Ibu simak setiap kalimat yang saya akan bacakan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah oleh karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, melalui pembacaan firman Tuhan 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 10, saya memberi tema firman Tuhan, bergembira karena pengharapan. Dalam masa-masa sulit yang hari-hari ini kita jalani, saya temukan banyak orang, termasuk orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita, sehingga tidak bisa bergembira menjalani kehidupan hari demi hari, sehingga tidak bisa mengucap syukur di dalam menjalani kehidupan hari demi hari. Sementara firman Tuhan mengajarkan kepada kita orang percaya untuk bersukacita. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk bergembira. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita mengucap syukur di dalam segala perkara. Kalau hari-hari ini jemaat Tuhan, engkau tidak bisa bersukacita, engkau tidak bisa bergembira, engkau tidak bisa mengucap syukur, mungkin ada yang salah dari kehidupan kekristenanmu yang harus engkau perbaiki hari-hari ini.
di dalam masa-masa yang sulit ini. Menurut saya, yang harus kita perbaiki adalah alasan yang membuat kita bersyukur. Alasan yang membuat kita bergembira. Alasan yang membuat kita bersukacita. Itulah yang harus kita perbaiki. Mari sama-sama kita melihat di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga, yang tadi kita sudah baca, dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Rasul Petrus awal suratnya mengawali dengan kalimat terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi suratnya diawali dengan ucapan syukur. Dia menaikkan ucapan syukur. Bagaimana dengan hidup kita hari-hari ini? Apakah ketika kita datang kepada Tuhan, kalimat awal yang keluar dari mulut kita adalah ucapan syukur seperti Rasul Paulus? Atau mungkin sungut-sungut? Atau mungkin keluh kesah? Nah, Rasul Paulus mengawali kalimat suratnya dengan kalimat terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebuah ucapan syukur yang dia naikkan di hadapan Tuhan. Kita akan lihat untuk alasan apa Petrus menaikkan syukur. Kembali di dalam ayat yang ketiga, kalimat berikutnya dikatakan, yang karena rahmatnya yang besar. Jadi mengucap syukur karena rahmatnya yang besar. Jadi rahmat Tuhan itu besar, jemaat yang saya kasihi. Telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup penuh pengharapan. Ternyata alasan Rasul Petrus menaikkan syukur adalah oleh rahmat Tuhan yang besar. Kita telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup penuh pengharapan. Jadi alasan Rasul Petrus menaikkan syukur adalah orang percaya memiliki suatu hidup penuh pengharapan. Karena orang percaya telah menerima rahmat Tuhan yang besar. Lewat kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kita dilahirkan kembali. Kita memiliki suatu hidup penuh pengharapan. Nah, pengharapan apa yang dimaksud oleh Rasul Petrus? Ini kita perlu ketahui. Pengharapan bebas dari masalahkah sebagai orang percaya? Oh, tentu tidak, karena kita pasti ngalami masalah. Berulang-ulang saya katakan, sebagai orang percaya kita juga ngalami masalah. Pengharapan banyak uangkah sebagai orang percaya? Oh, tentu tidak juga. Ya kan? Apalagi COVID-19 ini. Ada banyak orang, termasuk orang Kristen, susah secara ekonomi. Ya kan? Pengharapan sebagai orang percaya, pekerjaan lancarkah? Bisnis lancarkah? Boleh-boleh saja kita berpengharapan seperti itu. Tetapi saya pikir bukan itu pengharapan yang dinaikkan oleh Rasul Petrus, maksud saya. Pengharapan bebas dari sakit penyakitkah? Boleh-boleh saja kita berharap kita sehat, kita sembuh dari penyakit, boleh. Dan kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang masih mengerjakan mujizat kesembuhan sampai saat ini. Tetapi apakah pengharapan itu? Nanti kita akan lihat bersama-sama. Pengharapan kita bebas dari masalah, dari fitnah, dari masalah keluarga. Apakah pengharapan itu? Coba kita lihat di dalam ayat keempat sampai ayat kelima. Pengharapan yang dimaksud oleh Rasul Petrus.
untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Ini pengharapannya Rasul Petrus. Untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu. Ya kan? Rasanya kalau pengharapan seperti ini di bumi ini tidak mungkin. Karena di bumi ini semua dapat binasa. Karena di bumi ini semua dapat cemar. Karena di bumi ini semua dapat layu. Nah, kalau kita lihat kalimat berikutnya, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Jadi tidak di bumi ini pengharapan yang dimaksud oleh Rasul Petrus. Yang tersimpan di sorga bagi kamu. Jadi pengharapan Rasul Petrus itu tidak di bumi. Karena di bumi ini semua akan binasa. Di bumi ini semua akan layu. Di bumi ini semua akan cemar. Pengharapan yang dimaksud oleh Petrus adalah pengharapan yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ayat kelima dikatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi pengharapan inilah alasan Rasul Petrus bersyukur, bergembira, di mana orang percaya akan menerima keselamatan pada waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali atau pada akhir zaman. Keselamatan jiwa. Ya kan? Terbebas dari hukuman kekal di neraka. Ini yang tersimpan bagi kita orang percaya di sorga. Yang nanti akan dinyatakan pada zaman akhir. Pada waktu Kristus datang untuk kedua kali. Kita akan menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Kita akan menerima satu bagian yang tidak dapat cemar. Kita akan menerima satu bagian yang tidak dapat layu. Yang tersimpan bagi kita di sorga. Inilah pengharapan yang membuat Petrus bersuka cita, bergembira. Di dalam ayat ke-6 dikatakan oleh Rasul Petrus, bergembiralah akan hal itu. Nah, dikatakan oleh Rasul Petrus, bergembiralah akan hal itu. Bergembiralah akan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman bagi kamu. Dikatakan dalam ayat 8 sampai 9. Bergembira karena sukacita yang mulia. Jadi keselamatan itu adalah mulia. Keselamatan itu tidak dapat diukur dengan apapun. Karena dikatakan oleh Petrus, dan yang tidak terkatakan karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jemaat Tuhan, apa sih tujuan kita beriman kepada Yesus? Harus clear ini. Tujuan iman kita kepada Kristus adalah keselamatan jiwa. Titik. Kalau ada berkat di bumi ini, itu bonus, bukan tujuan utama iman kita. Tujuan utama iman kita adalah keselamatan jiwa. Untuk itulah kita bergembira, karena kita punya pengharapan yang pasti bahwa kita akan diselamatkan pada zaman akhir. Dan keselamatan itu kita peroleh karena rahmat Allah yang besar. Kembali jemaat Tuhan, kita lihat di dalam ayat yang ke-6 dari 1 Petrus pasal 1. Bergembiralah akan hal itu koma, ya, tidak titik. Kalimat berikutnya berkata, sekalipun sekarang ini
kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ya kan? Bergembira karena keselamatan. Tetapi kita nggak langsung dibawa ke surga kan, kita masih tinggal di bumi. Dan di bumi ini kita pasti ngalami pencobaan-pencobaan. Karena dikatakan gini, bergembiralah akan pengharapan itu, akan keselamatan pengharapan itu. Koma, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jemaat Tuhan, kita ini ada di tengah pencobaan. Makanya Alkitab ini digenapi. Di tengah pencobaan kita harus tetap bergembira. Bergembira bukan karena pencobaan itu, tetapi karena pengharapan keselamatan itu. Karena dikatakan gini, bergembiralah akan hal itu, koma, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Kamu tetap harus bergembira karena pengharapan keselamatan. Walaupun sekarang kamu berduka cita, kamu menderita karena virus corona. Menderita karena virus corona. Aduh, virus corona gak berhenti-berhenti. Belum berakhir-akhir. Kita doakan supaya cepat berakhir. Ya kan? Kita dicobai dengan virus corona ini. Ya. Nanti kita akan lihat. Apa sih gunanya pencobaan itu? Nanti kita akan lihat. Nah, 1 Petrus 1 ayat ke-6 ini dalam terjemahan lain, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan begini. Karena itu hendaklah kalian bersuka hati, bergembira. Meskipun sekarang untuk sementara waktu kalian harus menjadi sedih. Karena kalian mengalami bermacam-macam cobaan. Bapak Ibu, ini penting nih, perhatikan. Penderitaan karena pencobaan itu sementara waktu. Ya. Petrus memakai kata seketika. Ya. Sekarang ini kamu seketika harus berduka cita. Sekarang ini, ya. Kata sekarang menunjuk waktu kita di bumi ini. Tetapi kita harus ketahui, seketika doang itu. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, sementara. Maksud saya, untuk sementara waktu. Jadi bukan untuk seterusnya. Ya. Ada limit waktunya kita dicobai. Nah, ayat 6 ini disampaikan untuk menyampaikan kepada kita dalam menantikan keselamatan, pengharapan keselamatan, kita tidak luput dari berbagai pencobaan yang membuat kita berduka cita. Ya kan? Jemaat Tuhan, sementara kita di bumi ini menantikan keselamatan, kita ngalami pencobaan-pencobaan. Saya dengar ada jemaat yang sakit, ya, dirawat di rumah sakit di Opnam. Sakitnya juga bukan sakit biasa, ya kan? Saya dengar ada jemaat Tuhan di PHK. Saya dengar ada jemaat Tuhan, ya, ngalami masalah keluarga, hubungan yang gak harmonis. Saya dengar jemaat Tuhan, ada banyak kesusahan lah. Itu pencobaan-pencobaan yang sementara waktu di bumi ini kita alami sambil kita menantikan pengharapan keselamatan. Tetapi jangan sampai kita kehilangan gembira, kehilangan sukacita, damai sejahtera. Jangan sampai. Sebab alasan kita bergembira bukan karena bumi ini. Karena kalau kita alasan bergembira karena situasi di bumi ini, itu gak akan permanen sukacita kita. Karena di bumi ini segala sesuatu akan mudah berubah. Tetapi alasan kita
dikatakan oleh Alkitab tadi, karena keselamatan yang kita terima di dalam Yesus Kristus, yang tidak dapat layu, tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, yang tersimpan bagi kita di sorga. Kita akan lihat jemaat Tuhan, pencobaan yang membuat kita berduka cita itu apa tujuannya? Kalau kita lihat dalam ayat ke-7 dikatakan gini, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Maksud pencobaan-pencobaan itu, maksud penderitaan-penderitaan yang banyak itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Kristus menyatakan dirinya. Nah, jadi tujuan pencobaan-pencobaan yang kita alami untuk memurnikan iman kita. Apakah kita benar-benar percaya akan pengharapan itu? Apakah benar-benar kita lebih mencintai pengharapan keselamatan itu lebih dari dunia ini? Dimurnikan kita. Karenanya tetap kuat, jangan mundur. Apalagi di tengah penderitaan kadang ada tawaran-tawaran dunia untuk kita meninggalkan iman kita. Jangan. Kita harus terbukti murni imannya, sungguh-sungguh cinta Tuhan, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ini yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Sekalipun taruhannya nyawa, mereka nggak mau terganggu untuk hal itu. Mereka nggak mau tinggalkan iman mereka, nggak mau tinggalkan Yesus, karena mereka meyakini bahwa di dalam Yesus ada pengharapan keselamatan yang pasti yang akan mereka terima pada waktu Yesus menyatakan dirinya, pada waktu kedatangan yang kedua kali. Yang setuju katakan amin. Cuman mula-mula itu begitu. Taruhan nyawa. Mereka nggak takut. Dirajam batu, mereka nggak takut. Penjara, mereka nggak takut. Kenapa? Karena mereka tahu, seperti Petrus mengatakan, tujuan semuanya itu untuk membuktikan kemurnian iman kita. Apakah benar-benar kita ini mempercayai bahwa ada pengharapan keselamatan setelah bumi ini berakhir, yang kita terima di sorga. Dan kalau kita didapati Tuhan setia, iman kita benar-benar teruji, ya, jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Alkitab bilang begini, kamu akan memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan, haleluya, pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, Tuhan, saya yakin Kristus sudah tidak lama lagi akan datang. Biar kita didapati Tuhan memiliki iman yang murni, yang telah teruji lewat penderitaan. Kita nggak tinggalkan Tuhan. Lewat penderitaan kita nggak mundur, tapi kita tetap semakin setia. Pada waktu Kristus datang yang kedua kali, kita akan memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan. Rasul Paulus katakan begini, penderitaan ringan di bumi ini tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang kita akan terima nanti di sorga pada waktu Kristus datang untuk yang kedua kali. Kita sedang dimurnikan imannya. Apakah kita percaya kepada firman Tuhan ini dan tetap berpegang teguh di tengah pencobaan-pencobaan yang kita alami hari-hari ini? Bapak, Ibu, Saudara, doa saya, kita didapati Tuhan memiliki iman yang murni. Jadi,
Kesimpulan dari firman Tuhan hari ini, kita bergembira bukan karena situasi kondisi yang ada di bumi ini, bukan karena pengharapan yang ada di bumi ini. Kita bergembira karena pengharapan kekekalan, keselamatan yang kita akan terima pada waktu Kristus datang yang kedua kali. Kita bersama dengan Tuhan Yesus selamanya di surga. Biar ini jadi kerinduan terbesar dari kita. Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, jangan kau bergembira karena setan takut kepadamu, setan lari daripadamu. Jangan kau bergembira karena kau doakan orang sakit sembuh, tetapi bergembiralah karena namamu ada di sorga, karena namamu terdaftar di kitab kehidupan. Tuhan Yesus juga pernah berkata, apa gunanya kita memperoleh seluruh dunia ini, tapi kita kehilangan nyawa kita. Apa yang dapat kita gantikan sebagai ganti nyawa kita untuk memperoleh keselamatan? Tidak ada. Harta kita tidak bisa beli keselamatan kita. Hanya Yesus yang bisa menjamin keselamatan kita. Sebab itu jemaat Tuhan, mari kita bergembira. Bukan karena apa yang ada di bumi ini, tapi karena apa yang tersimpan di sorga bagi kita. Tuhan Yesus memberkatin kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk firman yang kita dengar. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami dengar. Ampuni kami kalau kami sering sekali kehilangan damai, kehilangan sukacita, kehilangan rasa syukur, karena kami salah di dalam bersikap, di dalam meletakkan alasan untuk kami bersyukur. Kami sadar sekarang firman-Mu mengingatkan kami, alasan kami bersyukur adalah keselamatan kekal yang kami terima sebagai pengharapan pada waktu Kristus datang yang kedua kali. Abang berdoa, materaikan firman-Mu di atas setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kami kekuatan, kemampuan untuk melakukan firman-Mu. Damai sejahtera, sukacita yang dari sorga, yang melampaui segala akal turun atas kami, sehingga kami tetap bersukacita, mengucap syukur dalam segala perkara yang sedang kami alami hari-hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kuduskan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidup.
kuasa darah-Mu Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Bapa, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi lebih sungguh di hadapan Tuhan, katakan oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Amin. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu ya Bapa, oh, mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Jemaat Tuhan, kita akan melakukan sakramen perjamuan kudus. Mari kita persiapkan hati kita persiapkan hidup kita dalam sikap yang menghormati Tuhan. Kita akan melakukan sakramen perjamuan kudus. Mari kita berdoa, jemaat yang saya kasihi. Bapa Surgawi, kami akan menikmati sakramen perjamuan kudus. Lewat sakramen ini kami diingatkan akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib bagi kami. Lewat sakramen perjamuan kudus ini kami diingatkan bahwa dosa kami sudah diampuni, pelanggaran kami sudah disucikan, hubungan kami dengan Tuhan sudah dipulihkan. Dan lewat sakramen perjamuan kudus ini kami juga diingatkan, seperti Tuhan mengampuni kami, demikian kami juga harus mengampuni sesama kami. Hubungan dengan sesama kami dipulihkan, sehingga kami memiliki kehidupan yang saling mengasihi satu dengan lainnya sebagai jemaat Tuhan. Kami berdoa berkati sakramen perjamuan kudus ini, sehingga ketika kami makan meminumnya, kami peroleh berkat daripadanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, mari kita angkat roti tangan kanan kita tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Jemaat Tuhan yang saya kasihi, apakah kita percaya roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Kalau engkau percaya, katakan amin. Makanlah sekarang. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi, jemaat Tuhan yang terkasih, dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan,
lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, apakah kita percaya cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus? Kalau engkau percaya, katakan amin. Minumlah sekarang. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik bagi kita. Dia mati di atas kayu salib bagi kita. Darahnya tercurah bagi kita. Dan darahnya mengampuni, menyucikan kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Dan oleh pengorbanannya kita diselamatkan. Hubungan kita dengan Bapa dipulihkan. Hubungan kita dengan sesama kita dipulihkan. Katakan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilurnya setiap sakit kita disembuhkan. Mari ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memiliki persekutuan denganmu hari ini. Dengan Bapa di sorga. Kami diingatkan akan pengorbananmu hari ini. Bahwa pengorbananmu mengampuni kami, menyucikan kami dari segala dosa. Pengorbananmu menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan kami. Pengorbananmu mengingatkan kami untuk kami mengampuni, mengasihi sesama kami. Seperti Tuhan telah mengasihi kami secara pribadi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Turunlah berkat-Mu buat umat-Mu Tuhan. Berkat kesembuhan, berkat kesehatan. Turunlah berkat-Mu Tuhan. Berkat takut akan Tuhan. Turunlah berkat-Mu atas umat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, berkat pemeliharaan, perlindungan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima berkat-berkat ilahi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Jemaat GBI Sari Bumi Indah. Ucapan terima kasih kepada jemaat yang sudah melayani pada hari ini, khususnya bagi hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah online masih akan terus dijalankan. Minggu depan kita masih mengikuti ibadah online melalui akun YouTube GBI Sari Bumi Indah. Mari kita berdoa sepakat setiap hari mulai pukul 8 malam. Yang akan dilakukan di dalam komsel masing-masing sesuai dengan jadwal berikut. Topik doa, gembala dan keluarga, pengurus, jemaat Tuhan, lingkungan gereja, bangsa dan negara. Bagi jemaat Tuhan yang rindu menabur dalam bentuk persembahan, persepuluhan atau pelayanan diakonia, dapat memberikan melalui rekening gereja atau amplop yang diedarkan ke rumah Bapak Ibu masing-masing. Demikian warta hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mau terima berkat-Mu pada siang hari ini ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga
Jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita akan akhiri ibadah kita minggu ini. Mari sekali lagi kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih Kau sudah memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Bapa Sorgawi, hamba-Mu serahkan setiap umat-Mu dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya perlindungan Tuhan, berkat Tuhan menyertai umat-Mu sepanjang minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, anugerah dan kemurahan-Mu menyertai umat-Mu. Kami juga berdoa ya Bapa, menyerahkan bangsa kami yang kami kasih dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, kami memohonkan kepadamu, turunlah berkat-Mu atas bangsa kami. Pulihkanlah negeri kami. Percepatlah proses pandemi virus corona ini berakhir Bapa. Dalam nama Yesus kami mohonkan kepadamu, berikan kepada pemimpin-pemimpin negeri kami, mulai dari Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri, para pemimpin-pemimpin daerah, sampai ke RT RW, hati yang takut akan Tuhan, kebijaksanaan untuk memimpin negeri ini, sehingga dapat menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam negeri ini. Bapa, kami serahkan Indonesia dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami akan akhiri ibadah ini Bapa. Sebelum kami mengakhirinya, turunlah berkat-Mu atas umat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tangan-Mu. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus turun menyertai kita hari ini sampai kesudahan zaman. Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput dan membawa kita ke surga yang mulia, sesuai dengan iman dan pengharapan kita. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan